Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Harlanda Salvino. Di sini kami ingin melakukan wawancara singkat mengenai MBG kepada siswa SMA kelas 12 yang dimana kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan bagaimana siswa SMA kelas 12 menanggapi akan kedatangan MBG ini dan seberapa pentingnya kebersihannya. Baik, saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya yang merupakan siswa SMA kelas 12. Jadi di sini nama saya Muhammad Rafi Satrio. Saya dari SMA 6. Oke. Sebelumnya Mas ini apakah berkenan untuk saya wawancarai? Ya, silakan. Baik, kita akan masuk ke sesi wawancara singkat mengenai penerimaan MBG respons siswa SMA kelas 12 ini terhadap adanya MBG. Baik, untuk pertanyaan pertamanya, menurut kamu bagaimana manfaat program makan bergizi gratis yang kamu terima terhadap kesehatan dan kegiatan belajar sehari-hari? Oke, jadi di sini yang pertama MBG sangat bermanfaat karena bisa memenuhi gizi saya sehari-hari, karena setiap hari sangat mencukupi asupan saya, terutama nasi dan lauk-lauknya. Lalu yang kedua, MBG ini bisa mengefisiensikan biaya pengeluaran saya tiap hari untuk sekolah, karena tidak perlu lagi membeli makanan yang berat di kantin yang memerlukan biaya lebih. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu merasa makanan MBG yang kamu terima ini sudah aman dan layak dikonsumsi? Dan juga apa yang membuat kamu merasa demikian? Dari saya, mungkin MBG sejauh ini saya makan ya, kualitasnya bersih dan nasi dan lauk-lauknya juga bersih. Terus juga dari packagingnya juga bersih. Sejauh ini aman-aman aja sih. Oke. Selanjutnya, pernahkah kamu merasa ragu atau khawatir terhadap kondisi makanan MBG, misalnya dari segi kebersihan, rasa ataupun penyajiannya? Ya, sejauh ini belum ada sih, karena setiap MBG yang saya terima itu kualitasnya bersih dan enak-enak lauknya, terus juga nggak pernah dapat kondisi kotor deh. Oke, baik. Menurut kamu seberapa penting edukasi tentang keamanan makanan bagi siswa penerima MBG? Nah, ini penting banget karena setiap siswa dan siswi SMA itu juga perlu arahan dari prosedurnya gitu. Jadi biar tahu nih MBG tuh sebenarnya buat apa sih. Terus juga MBG tuh bukan cuma sekedar makanan gratis gitu. Jadi ini buat bantu ningkatin gizi sehari-hari juga. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhirnya. Apa harapan atau saran kamu sendiri agar program makan bergizi gratis ke depannya ini bisa lebih aman, sehat, dan juga nyaman untuk siswa dan siswi di sekolah? Mungkin dilihat dari berita-berita di luar sana, ada beberapa yang keracunan, terus ada yang dapat lauk basi. Ya, semoga saya berharap semoga aja kedepannya bakal diperbaikin lagi kualitasnya, terus juga diperhatiin lagi cara memasak makanannya, terus juga dari packagingnya juga lebih diperbagus lagi deh. Udah itu aja. Mungkin cukup sekian atas pertanyaan yang telah saya berikan kepada Ananda Raffi ini. Sebelumnya saya berterima kasih ya karena sudah berkenan menjadi narasumber pada wawancara singkat kali ini. Baik, cukup sekian atas wawancara mengenai tanggapan siswa SMA kelas 12 terhadap penerimaan MBG ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mempunyai mimpi besar tahun 2045. Tetapi mimpi itu dimulai dari apa yang ada di atas piring hari ini.
akses terhadap makanan bergizi seimbang masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga di sekitar kita. Kurang gizi bukan hanya soal rasa lapar, tapi soal masa depan, kesehatan, dan pertumbuhan yang terhambat. Kami percaya mahasiswa tidak boleh hanya diam melihat realitas sosial yang ada di depan mata. Bersama 11 anggota tim, kami menginisiasi program MBG Makan Bergizi Gratis sebagai langkah nyata. Kami memilih bahan pangan lokal terbaik, memastikan protein dan serat terpenuhi dalam setiap porsinya. Bukan sekedar memberi makanan, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat. Setiap kotak makanan yang kami bagikan adalah simbol kepedulian dan harapan untuk generasi yang lebih kuat. Karena satu suapan nutrisi hari ini menentukan kualitas kecerdasan anak bangsa di masa depan. Tugas membangun bangsa memang berat, tapi akan terasa ringan jika kita lakukan bersama-sama. Yuk dukung gerakan perbaikan gizi nasional mulai dari lingkungan terkecil kita, karena sehat itu hak semua orang.